Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astar rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ankabut. Kemarin kita sudah kemukakan bagaimana Allah menyampaikan bahwa rizki adalah hak Allah. Dia akan meluaskan dan menyempitkan rizki sesuai kehendaknya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang ingkar, siapa yang menurunkan air dari langit yang dengan itu, dengan air hujan ini bisa menghidupkan bumi yang mati, pasti mereka akan menjawab itu adalah Allah. Jadi mereka mengetahui bagaimana Allah membuat perputaran kehidupan. Yang rancu adalah ketika dia yakin kehidupan itu diciptakan dan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengikuti aturan Allah. Itulah yang terjadi. Mestinya mereka mengucap syukur, mengucap alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, atas perputaran yang Allah berikan kepada kita, tapi mereka ingkar. Mereka tidak memahami. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-64 surat Al-Ankabut. Hari-hari terakhir Ramadan ya, mudah-mudahan tetap bersemangat beramal ya, dan menjadi bahan bakar untuk amal-amal nanti ya, setelah Ramadan. Ayat 64 surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya senda gurau, bercanda, dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, jika mereka mengetahui. Nah, ini dibuat nih, kita kaum muslimin harus punya timbangan ini. Harus punya isti'la, harus punya rasa superior, harus punya rasa tinggi terhadap dunia. Karena dunia itu disebutkan sebagai lahun wala'ib, cuma senda gurau, cuma bercanda, cuma permainan lain. Nah, ini harus punya nih rasa kita terhadap dunia itu harus superior, harus kita paling tinggi terhadap dunia. Jangan kita mengekornya, mengikutinya. Ya. Karena kita punya darul akhirah, negeri akhirat. Hayawan disebutkan sebagai itulah kehidupan sejati. Kehidupan yang penuh vitalitas, kehidupan yang penuh ya begitulah sebenarnya kehidupan.
Kalau di dunia ini kan fun ya, bukan Arfan. Nama bapak Arfan, berarti fun ya? Iya, Arfan juga fana. Ya. Jadi kehidupan di dunia itu hanya senda gurau aja. Ya. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia itu seperti musafir ya. Yang namanya musafir kan sementara. Safar itu kan perjalanan, nanti balik lagi ya. Nah pertanyaannya, kemana kita balik? Ya. Kita balik ke negeri dulu Nabi Adam diturunkan dari sana. Di mana? Di surga mestinya. Jangan balik ke neraka dengan teman-temannya setan ya. Mudik kita itu ke surga, mestinya begitu ya. Mudik sejati kita tuh ke surga. Balik kampung kita, kampung akhirat ya. Dunia ini cuma senang-senang saja. Kalau tidak diingat atau tidak mendapat panduan untuk menuju akhirat, dunia itu cuma sia-sia gitu. Maksudnya begitu. Dan ini yang dipertahankan oleh orang-orang kafir, orang-orang ingkar. Karena mereka mempertahankan dunianya, mempertahankan nafsunya ya. Ini ada satu kisah begini. Coba lihat nih timbangannya. Ini bahasa timbangan kita mestinya timbangan akhirat ya, bukan timbangan dunia. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah ketika berbicara sama teman-temannya, ngobrol lah kira-kira begitu ya, berbicara, diskusi, lewat seseorang. Orangnya ini mungkin wajahnya bagus, kemudian badannya ini tegap dan sebagainya. Kemudian kelihatan dari bajunya itu perlente gitu ya, baju yang untuk orang-orang benghar lah, orang-orang kaya, orang-orang mampu. Nabi nanya sama teman-temannya ini, bagaimana pendapat teman-teman para sahabat, pendapat kalian semua terhadap orang itu? Orang itu lagi jalan, mungkin agak jauh dari Nabi ya. Apa kata teman-temannya Nabi? Wah, kalau itu orang ngelamar orang lain itu susah nolaknya gitu, tidak bisa ditolak. Ngelamar gadis gitu misalnya. Yang kedua, kalau dia memberi perlindungan pasti ya, diterima. Perlindungan itu artinya jaminan ya. Kayak kita aja dah, minjem sesuatu yang jamin itu kakak saya, kakaknya orang benghar, berarti mau, kira-kira gitu. Atau jaminan sesuatu berdagang di mana gitu, siapa jaminan kamu, backingan kamu siapa? Oh ini om saya jenderal ternyata. Mikir itu orang-orang mau malakin, mikir gitu, ditembak bisa. Nah, kata sahabat Nabi itu bilangnya, ini pasti kalau dia melamar diterima. Kalau dia memberi perlindungan, memberi jaminan, nggak ada yang nolak. Satu lagi, kalau dia ngomong pasti didengar. Ini sahabat Nabi yang ngomong ya. Apa yang dilakukan Nabi ketika mereka berbicara seperti itu? Nabi diam. Diam aja. Entah berapa lama, beberapa saat datang orang fakir, kaum muslim ini. Kalau yang tadi tidak disebutkan apakah kaum muslim atau kaum kafir ya. Tapi kalau di situ, di hadis itu disebutkan bahwa ini kaum muslimin datang. Dia fakir, mungkin jalannya berat gitu ya, seperti kemarin saya cerita siapa, Abu Hurairah ya. Mungkin, tapi ini bukan Abu Hurairah, tidak disebutkan dia di sini. Dia jalan lewat ke kemana gitu, mungkin dilihat sama Nabi dan teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman terhadap orang itu, kata Nabi. Ya. Ini kita semakin rindu ya dengan Nabi itu, pengen datang di majelisnya, mendapatkan sentuhannya, mendapatkan belayannya, mendapatkan kasih sayangnya.
Shallu ala Nabi. Kata teman-temannya, itu mah kalau ngelamar anak gadis orang nolak lah. Yang kayak gitu mah ditolak lah, kira-kira begitu. Nomor satu. Yang kedua, kalau dia memberi jaminan atau perlindungan, diacuhkan. Siapa yang mau dapat jaminan dari orang miskin? Fakir. Disebutnya fakir tuh. Di hadis itu disebutnya fakir. Yang ketiga, kalau dia ngomong, siapa yang mau dengerin? Ya. Siapa yang mau dengerin orang? Apa kata Nabi? Ini lebih baik dari dunia. Dunia itu, maksudnya dunia itu suasana orang benghar yang tadi sebelumnya lewat. Orang yang tinggal. Jadi kata Nabi, itu timbangan tuh. Hadis itu mengajarkan kita timbangan. Bahwa timbangan nafsu harus dikalahkan oleh timbangan akhirat, itu maksudnya. Ya. Kalau kita lihat tadi, mungkin fakir miskin dia orangnya, tapi dia punya keimanan. Dia nggak mau ngambil hak orang. Ya. Kalau dia menikah dengan yang baik, menikah dengan yang soleh, diminta solihah, kok soleh. Dia minta dengan baik-baik. Dia tahu bahwa istrinya ini adalah antum libasul lahun wa antunna libasul lakum. Kamu adalah pakaian bagi dia, dia adalah pakaian bagi kita, bagi saya. Dimuliakan, ya. Dimuliakan. Siapa? Pasangan kita. Kalau dia mungkin bekerja, dia bekerja dengan timbangannya Allah. Ya. Dia tidak mau merugikan orang lain. Ketika dia berusaha, berbisnis, dia nggak mau. Ya. Kalau dia mempunyai peternakan, misalnya ya, dan peternakan itu wanginya luar biasa, dia cari gimana caranya supaya tidak mengganggu tetangganya. Kan ada tuh peternakan di mana banyak-banyak ditolak tuh gara-gara apa? Dia nggak rapihin itu, ayamnya misalnya. Ya, gimana caranya sekarang teknologi mah udah banyak. Bisa pakai IM4, bisa pakai pembersihan kandang yang setiap saat, lalu dijadikan kompos dan sebagainya, sehingga baunya terkurangi. Jangan sampai bau dari kegiatan kita itu malah merusak selera makan orang-orang. Bahkan gak cuma selera makan, selera lalat dia gugah supaya datang ke situ lalat. Dari situ datanglah kemana-mana. Makanya dulu saya pernah tinggal di satu tempat, sebut aja itu daerah, ya masih di daerah Bogor juga ya. Mungkin sekitar 200-300 meter itu ada kandang ayam. Mohon maaf ya saya sebut ayam ini karena lumayan banyak penolakan kalau orang ada kandang ayam itu ya. Karena itu ketika panen lalat tuh di mana-mana. Ya, termasuk rumah saya. Makanya di sana tuh pintu itu pakai teralis. Teralisnya pakai anti lalat, pakai kawat kecil-kecil tuh. Saya masih ingat dulu Hana atau siapa ya menulis lalat dilarang masuk gitu. Ya. Karena banyak lalat. Sekarang pertanyaannya, lalat itu sudah jelas dari usaha dia. Apakah ada kemudorotan atau apakah ada kesulitan masyarakat dengan alat itu? Ada. Sumbernya apa? Perusahaan dia. Jangan dipikir perusahaan itu nyaman-nyaman aja, orang dibenci. Ya. Benar gak? Kadang-kadang begitu kita teman-teman itu, limbah tahu dibuang aja di mana. Nggak cuma limbah tahu ya. Ada limbah-limbah, saya pernah dengar contohnya Kali Bekasi itu. Kali Bekasi kalau nggak salah ya.
karena di ini ada limbah gitu ya. Ikan sapu-sapu sih kuat, ikan bau pada mati gitu. Itu kan dari sisi cara mencari harta itu aja udah merugikan orang. Entah baunya, entah limbahnya, ya. Itu harus kita cek itu kalau kita usaha dari ujung, dari awal input, dari awal kita memasukkan ke satu usaha, lalu selesai diproses dan selesai sampai sisanya harus jelas kemana dan mengganggu orang atau tidak. Apalagi ya ini agak susah juga kita ya. Pokoknya sesuatu dari rumah tangga kita jangan sampai membuat orang jadi terganggu, bahkan menghasilkan kesehatan yang buruk. Ya. Itu tidak dengan keimanan kalau. Nah, ini kembali lagi kepada siapa tadi? Si orang yang mungkin dianggap orang lemah, tapi dia mau mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang tidak mengganggu orang lain, ya. Tidak merusak orang lain, tidak membuat orang ada rasa-rasa gak enak terhadap dirinya, ya. Banyak macam-macam lah ya. Oh iya, saya pernah ngeliat nih, ini di Bogor ada satu sekolah. Sekolah ini besar, ya. Sekolahnya nih besar nih. Katanya sih dimiliki oleh, mungkin pernah jadi pejabat kali ya di Bogor. Saya pernah ngontrak di dekat situ. Nah, ada pembangunan sekolahnya. Pembangunan sekolahnya ini bikin tingkat besar. Innalillahi. Ada keributan. Ya. Tadi itu ya pembangunan sekolah itu. Nah, saya lewat di belakang tuh. Ternyata, maaf ini saya kasih tahu, ini contoh ya. Ini mic, ini tembok. Tembok di atasnya dibuat menjorok begini. Sementara di bawahnya itu jalan umum. Jadi ini temboknya menjorok, dia naikin lagi ke atas, set gitu. Dia menjorok ke jalan tuh. Ini. Terus dia naikin lagi ke atas. Ya. Sehingga hak jalan dia ke atas hilang sama itu. Saya pikir bilang beginilah waktu itu tahun 2000 berapa ya. Saya bilang ya, waduh ini berat juga nih. Kenapa? Karena ada hak jalan dia ambil. Yeah. Kalau hak jalan itu kan dari bawah sampai ke atas selesai. Yeah. Sehingga kalau nanti suatu saat ada orang membawa apa gitu ya nggak susah kan karena di atas sudah kejaga. Di atas nggak ada jagaan. Nah, ini udah kejaga dengan ininya, dengan kelasnya waktu itu. Ya. Ya ini repot ditimbang apa yang dipakai. Nah, kembali lagi bahwa dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan saja. Ya. Dan sesungguhnya akhirat itu hayawan, kehidupan sejati. Ya. Kita itu harus mempunyai panduan. Nah, panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kalau mengikuti panduan ini, kita menganggap harta itu di tangan. Kita menganggap kehidupan dunia itu cuma di tangan aja. Suatu saat kita lepaskan, karena kita bukan sekarang di sini doang. Ada fase-fase lain. Ya. Al-jannatul haq, sesungguhnya jannah itu hak, an-naru haq, nar itu atau neraka itu hak. Ya. Benar, hisab itu hak,
perhitungan itu juga benar, hak juga. Ya. Dosa mendapat balasan, pahala mendapat balasan, itu juga hak, benar juga. Ya. Orang-orang model yang kayak tadi nih yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya. Bisa saja orang-orang ini orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Di dunia dia bahagia walaupun kehidupannya mungkin sulit, tapi dia bahagia. Dia nggak mau menggunakan akalnya untuk ngakalin orang gitu ya, tipu-tipu itu nggak mau dia, karena dia tahu sedikit saja seteguk sesuap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, kalau itu adalah makanan yang haram, ya, tidak diakui, tidak diterima pahala, tidak diterima amalannya sekian hari. Ngapain dia lakukan? Ya, begitupun dengan hubungan keluarga, hubungan suami istri, ya. Cara memilih pasangan. Ya, dinikahi wanita dengan 4 perkara. Dia mencari yang paling bagus agamanya. Ya, keturunannya, hartanya, kecantikannya, pilihlah yang karena agamanya. Ya. Karena kalau wanita itu, ya, pasangan kita lah, itu fitnah berat itu buat kita. Sampai Nabi pernah bilang, tidaklah aku tinggalkan sebagai fitnah yang berat setelahku, ya, bagi laki-laki adalah wanita. Ya. Banyak orang yang kepleset kakinya gara-gara tidak pandai mengelola nafsunya. Ya. Pak, kok ceritanya wanita terus, Pak? Bisa gak wanita ke laki-laki? Ada, itu Julaiha. Julaiha juga kan begitu. Julaiha lah kita nyebutnya. Dia juga sangat suka terhadap Yusuf. Karena kan antum libasul lakum wa atunna libasul lakum. Jadi saling berkaitan, dan itu fitnahnya berat, ya. Fitnahnya berat itu. Makanya memakai cara-cara Allah. Bukan tidak boleh, bukan harus ditinggalkan dunia, enggak. Ya. Saya mau puasa aja terus-terusan. Lah kapan kamu kerjanya? Teler lah kamu. Saya mau sholat terus malam-malam. Ya, ngantuk nanti siang. Saya nggak mau nikah. Saya mau tobat biar nggak mengganggu keluarga saya untuk beribadah. Nggak bisa. Keluarga itu juga bagian dari ibadah. Kata Nabi ini, kata Nabi SAW, bahwa berhubungan suami istri itu ibadah, dapat pahala. Kata sahabatnya, emang kalau kita berhubungan dengan suami istri itu dapat pahala, dapat ibadah? Ya kalau kamu berhubungan dengan istri orang lain atau sesuatu yang bukan hakmu, ini dapat dosa. Jadi bukan tidak boleh mengambil dunia. Dia mah mata'ul ghurur aja dia. Tapi diperlukan untuk sarana menuju akhirat. Wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan dilupakan. Ya. Tetap diambil sesuai dengan caranya Allah, sesuai dengan timbangannya Allah. Bekerja yang halal, di tempat yang halal, menghasilkan sesuatu yang halal gitu. Saya masih ingat nih, salah satu orang Majelis Ulama Indonesia waktu ada pelatihan halal. Ya. Kalau kita buat sertifikasi halal, dicek kebenaran dari bahan bakunya, cara membuatnya, mengemasnya adalah barang-barang yang halal, kita memproduksi sesuatu yang halal yang dimakan oleh kaum muslimin menjadi ibadah. Gitu. Jadi sertifikasi halal, ya. Itu salah satunya adalah efek dari produk itu menjadi makanan halal di kaum muslim. Ada pahalanya, yakinlah ada pahalanya kalau begitu. Kalau kita buat yang haram, gimana? Contoh, ada satu makanan yang membutuhkan pewangi. Pewanginya itu
mirip-mirip dengan pewangi roti, mirip ya, tapi lebih kuat di alkoholnya. Kata pemateri dari MUI waktu itu disebutkan bahwa ada model pewangi itu yang orang tuh nggak mau membuat kue itu kalau nggak ada pewangi itu, karena wangi kuenya jadi beda. Tetap aja haram kalau pewangi itu berasal dari barang yang haram. Jadi kita kembali lagi bahwa dunia ini kita faham bahwa ini adalah senda gurau saja, tapi menjadi bekal. Karena di dunia saja kita bisa merasakan jannah, kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia gitu, ya. Datang pulang dari kerja gitu, entah ngarit, entah di kebun, entah berdagang, pulang dari kerja disambut istri, disambut anak, ya. Bahkan anak juga kadang-kadang kita dengar lagi ngaji misalnya ya, waduh itu seorang bapak yang pulang begitu, itu menemukan kebahagiaan, ya. Nggak begini sampai rumah disambut nyanyi-nyanyian yang wah kayak gitu, anak juga nggak jelas kemana-mana, istrinya juga gimana bapak nggak mau kemana-mana dengan cara itu, di rumah juga nggak bisa, nggak ada ketenangan. Jadi wajar kalau banyak yang pisah tuh begitu, ya. Ngapain sih pak, apa namanya, iniin suami gini-gini ya, kalau perlu berhias, baik suami dan istri ya, jangan dibalik cuma istri doang berhias, tapi suami juga haruslah berhias karena istri juga kan membutuhkan, ya. Itu terjadi jika orang-orang memahami bahwa ini adalah persiapan menuju akhirat. Dunia tetap dia dapatkan, tetap, tapi persiapan akhirat dibutuhkan. Ini baru satu ayat aja dulu ya, karena ada keperluan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.